Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramar ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang ciri-ciri pemimpin mikir rakyat versi Jokowi, rambut putih dan kerut di wajah. Ini sesuai yang dilansir oleh detiknews.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, pertemuan Presiden Joko Widodo, Jokowi dengan relawan Gerakan Nasional, Gerakan Nusantara Bersatu, Gen B berarti ya, mengungkap ciri-ciri pemimpin memikirkan rakyat versi Jokowi. Pemimpin memikirkan rakyat versi Jokowi itu adalah rambutnya sampai memutih dan ada kerutan di wajahnya. Pesan Jokowi kepada ribuan relawan itu untuk memilih pemimpin di 2024 mendatang. Menurut Jokowi, seseorang pemimpin terlihat dari bagaimana penampilannya. Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari mukanya, kata Jokowi dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 26 November 2022. Rambut putih. Pertama, menurut Jokowi, seorang pemimpin yang memikirkan rakyat akan terlihat dari rambutnya. Jokowi juga menyinggung rambut putih yang disebutnya sebagai pemimpin yang memikirkan rakyat. Ada juga yang memikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada itu, kata Jokowi disambut riuh para relawan. Kerutan di wajah. Kedua, Jokowi meminta relawan untuk hati-hati memilih pemimpin yang berwajah celing. Jika pemimpin tak ada kerutan di wajah, Jokowi meminta relawan hati-hati. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat rambutnya, kalau putih semua, wah mikir rakyat ini, bebernya. Jokowi lagi-lagi mengingatkan rakyat agar tidak salah pilih. Jokowi mengatakan pemimpin yang harus dipilih di Pilpres 2024 nanti orang yang merakyat. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senang duduk di istana yang AC-nya dingin. Jangan sampai kita pilih pemimpin yang senang duduk di istana yang AC-nya sangat dingin, tegasnya. Ya, sobat sekalian, hal-hal yang disampaikan Presiden Jokowi ya tentang rambut putih dan muka berkerut, yang sebenarnya semua rakyat itu cerdas ya. Apakah harus ciri-ciri seperti ini ya, rambut putih dan juga wajah berkerut, mengingat kalau kita melihat pimpinan atau capres ataupun kepala daerah rata-rata ya yang menjabat usianya sudah di angka 40, artinya kalau sudah di angka 40 rata-rata juga sudah mempunyai rambut putih ya, kemudian juga muka yang berkerut. Tapi apakah ini menjadi salah satu ciri ya, mengingat kalau kita baca lagi di pemberitaan media, banyak sekali ya pemimpin itu ataupun kepala daerah itu yang meskipun rambutnya putih ya, kepalanya berkerut, itu ternyata juga terlibat kasus korupsi. Nah, ini kan persoalan. Pun juga ada kecenderungan ya terhadap relawan Jokowi ya. Relawan Jokowi ini fungsinya apa? Karena relawan itu yang fungsinya awalnya kan untuk mengantarkan calon presiden atau capres ini ya menuju kontestasi Pilpres. Nah, kalau sudah selesai ya kita khawatirkan kalau sudah selesai tugasnya ya buat apa gitu ya. Nah, kita juga khawatirkan relawan Jokowi ini juga akan potensi misalnya sampai ya kalau jumlahnya besar akan menjadi ormas misalnya, dan kemungkinan besar ya saat ini memakai nama presiden. Nah, ada juga berita yang cukup menarik yang juga dilansir oleh detik.com. Sinyal rambut putih
dari Jokowi disebut pengamat sebagai Ganjar Pranowo ya. Langsung kita baca ya. Sesuai yang dilansir oleh Detik Jatim, Surabaya, pertemuan Presiden Joko Widodo Jokowi dengan relawan Gerakan Nusantara Bersatu mengungkap ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat. Menurut Jokowi, pemimpin yang memikirkan rakyat itu adalah rambutnya sampai memutih dan ada kerutan di wajah. Berarti kalau nggak putih ataupun nggak ada kerutan di wajah berarti tidak memikirkan rakyat. Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam menilai pernyataan Jokowi itu merupakan sebuah pertanda bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih condong memberikan dukungan ke Ganjar Pranowo dibanding nama-nama kandidat lain yang masuk dalam bursa Capres RI 2024. Jika dilihat dari sinyal-sinyal itu, sepertinya Pak Jokowi memang lebih dekat ke Mas Ganjar arah dukungannya, kata Surokim kepada Detik Jatim Sabtu 26 November 2022. Menurut Surokim, Jokowi kini lebih terang-terangan dalam melempar sinyal ke relawan terkait siapa sosok Capres 2024 yang akan menjadi suksesornya. Dia menyebut bahwa Jokowi juga ingin menegaskan sekali lagi kepada publik bahwa dia bisa berperan besar sebagai sosok kingmaker. Pak Jokowi nampaknya sudah memulai memainkan peran untuk menunjukkan diri sebagai salah satu kingmaker. Sinyal yang disampaikan itu menurut saya mulai terlihat jelas dan mulai mengarah kepada sosok-sosok Capres tertentu, ujarnya. Peneliti senior SSC ini menilai apa yang dilakukan Jokowi dengan mengendorse figur tertentu merupakan hal yang lumrah. Sebab sebuah kepemimpinan harus berkelanjutan dan Jokowi memerlukan orang yang bisa menjaga legasinya. Menurut saat ini juga bagian dari strategi beliau untuk ikut terlibat dalam kontestasi 2024. Bagaimanapun beliau berkepentingan memastikan agar yang terpilih tetap bisa melanjutkan apa yang sudah dia rintis, katanya. Menurut Surokim, hal itu sah-sah saja. Kembali lagi ia sampaikan bahwa seorang petahana membutuhkan kepastian tentang siapa yang akan menjadi penerusnya demi melanjutkan warisan yang ia tinggalkan. Dan saya pikir itu sah-sah saja karena di mana-mana petahana itu butuh memastikan siapa yang akan menjadi suksesornya demi kelanjutan legasi yang ditinggalkannya, tandasnya. Sebelumnya Jokowi berpesan kepada ribuan relawan itu untuk memilih pemimpin dengan kriteria tertentu di 2024 mendatang. Menurut Jokowi, seorang pemimpin terlihat dari bagaimana penampilannya. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya ciling, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga rambutnya yang kalau putih semua, wah mikir rakyat ini, ujarnya. Ya itu ya sobat sekalian. Jadi memang apa yang disampaikan Presiden Jokowi ya sah-sah saja sebagai pendapat pribadi ataupun sinyal akan dukungan kepada salah satu calon tertentu ya, sesuai berita ini ya, menuju kepada Ganjar Pranowo yang rambutnya putih ya, kemudian juga mukanya berkerut. Nah, kalau secara fisik apakah pemimpin itu ditentukan dari hal-hal yang seperti itu ya. Nah, karena banyak juga ya kita ketahui untuk kepala daerah ya, kepala daerah itu ketika saat ini ya seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD bahwa saya 92 orang mayoritas pilkada itu dibiayai cukong, dan kita ketahui setelah itu banyak sekali kepala daerah itu yang terlibat kasus korupsi ya. Nah, hampir mayoritas artinya memang kalau kita tahu satu kepala daerah itu pastilah ya dijabat oleh orang yang usianya di atas 40 tahun, artinya pasti rambutnya sudah putih, wajahnya juga berkerut. Yang kedua, nah ketika melihat fakta bahwasanya sudah banyak ya pilkada kepala daerah yang ditangkap karena korupsi ini, berarti apa yang bisa kita simpulkan ya tentu saja itu tidak langsung berkaitan erat kepemimpinan dengan penampilan fisik. Kan kita sering mendengar adikem don't judge the book by the cover ya. Jadi kita tidak boleh menilai itu penampilan depannya saja, tetapi bagaimana kinerjanya, kemudian hal-hal yang lebih substantif ya, misalnya kinerjanya, kemudian bagaimana permasalahan terhadap rakyat ini bisa diselesaikan, kemudian juga
ya menjalankan fungsinya, ya memenuhi kebutuhan rakyat, ya rakyat terurusi dan lain sebagainya. Nah memang permasalahan yang hanya menyampaikan ciri-ciri fisik ini ya itu sah-sah saja, tetapi kurang begitu bisa mencerdaskan umat, ya karena hal-hal yang dibutuhkan umat sekarang adalah yang lebih langsung menyentuh kepada rakyat, ya misalnya bagaimana memberikan ide gagasan terhadap permasalahan mereka, permasalahan rakyat, ya misalnya permasalahan ekonomi rakyat terpenuhi, kemudian permasalahan pokok mereka, ya pangan sandang papan, kemudian pemenuhan tentang lapangan pekerjaan. Nah kalau dari kepala daerah sendiri, ya memang harus fokus untuk mengurusi rakyat, ya dalam hal ini memberikan suasana ekonomi yang kondusif, artinya perekonomian jalan dengan baik. Kemudian permasalahan atau the common enemy, ya di rezim saat ini ataupun dalam di common enemy adalah korupsi. Nah korupsi ini bagaimana mengatasinya, ya jadi yang hal-hal umum ataupun utama ini bisa disampaikan ataupun memberikan gagasan, ya tentang permasalahan rakyat sekarang, misalnya tentang ekonomi yang nyungsep, itu bisa diberikan pendidikan ataupun edukasi tentang pentingnya, ya kepala daerah ataupun capres nanti itu benar-benar ya melakukan distribusi kekayaan secara merata. Kita ketahui saat ini, ya meskipun APBD setiap daerah itu besar, pun juga APBN itu besar, tetapi kita ketahui APBN itu distribusinya tidak merata, ya lebih banyak untuk diberikan kepada oligarki ataupun proyek-proyek yang justru akan menguntungkan, ya para pemilik modal. Nah ini kan bisa dijadikan edukasi kepada umat, ya. Kemudian yang kedua, ya bagaimana yang juga berkaitan erat kepada rakyat adalah tentang pembentukan akhlak, ya, kan sekarang itu permasalahan yang juga penting adalah akhlak, ya membentuk akhlak dan juga moralitas, ya banyak saat ini, ya masalah keluarga, kemudian masalah moral, ya termasuk juga pada saat acara-acara yang sifatnya nasional yang juga dihadiri presiden kemarin, misal HIPMI, ya sampai terjadi lempar-lempar kursi, itu kan karena permasalahan hal yang sepele, ya termasuk juga akhlak yang kalaupun seseorang itu kalau punya akhlak yang baik, moral baik, itu tidak sampai melakukan anarki seperti itu. Nah di satu sisi itu kalau misalnya untuk acara HIPMI yang kemarin itu bisa ricu, itu kalau yang tidak, kalau acara itu dibuka oleh kalau acara itu tidak dibuka oleh presiden ataupun acara itu kelompok lain, pasti akan ada yang namanya negative campaign ataupun pencitra burukan, ya. Nah sekarang terjadi di lingkar istana sendiri tentang acara-acara yang terakhir itu yang berakhir ricu, HIPMI dan sebelumnya. Nah itu tentang perbaikan akhlak dan moral yang sangat penting untuk dilakukan perbaikan ke depannya. Nah ini hal-hal yang sederhana ini kan harus seharusnya yang disampaikan, ya. Kemudian juga misalnya dalam memilih capres, ya lebih capres yang lebih mempunyai hal yang edukasi yang lebih berbobot adalah memilih, ya karakter capres yang memiliki akhlak baik, ya. Akhlak baik dari mana, ya berarti dilihat dari track recordnya, ya kalau dalam track recordnya itu mempunyai orientasi untuk mensejahterakan rakyat, ya mempunyai orientasi untuk memenuhi kebutuhan rakyat secara elementer, yaitu pangan sandang papan, kemudian mengatasi pengangguran secara baik, ya kemudian menciptakan situasi kondisi ekonomi dengan baik,
Nah, ini jadi preferensi, jadikan preferensi. Nah, ini juga menjadi edukasi yang baik. Jadi bukan hanya yang sifatnya fisik, yang itu kita tidak bisa memberikan jaminan ke depan itu pemimpin tersebut akan bisa amanah ya hanya dengan rambut putih dan wajah berkerut. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semua bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.